warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ini hari ketujuh saya berbicara di depan kamera. Nah terus hari ini saya nggak akan membahas apa-apa ya. Saya cuma ingin membaca buku, yaitu buku Mafahim Islam. Beli aja, bagus bukunya. Menetapkan hukum itu hanya hak Allah. Dia memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain kepadanya. Itulah agama yang lurus. Quran surah Yusuf surah ke-12 ayat 40. Allah juga berfirman, wa inil hukmu illa lillah alaihi tawakkaltu wa alaihi falyatawakkalil mutawakkilun. Yang artinya menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Kepadanya aku bertawakal dan hanya kepadanya orang-orang yang bertawakal berserah diri. Quran surah Yusuf surah ke-12 ayat 67. Allah juga berfirman, lahul hamdu fil ula wal akhirati walahul hukmu wa ilaihi turja'un. Baginya segala puji di dunia dan di akhirat, dan baginya pula segala keputusan, hanya kepadanya kamu dikembalikan. Quran surah Al-Qasas surah ke-28 ayat 70. Allah berfirman lagi, wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Artinya, hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya. Quran surah Al-Maidah surah kelima ayat 50. Allah berfirman, wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmih wa huwa sari'ul hisab. Yang artinya Allah menetapkan hukum menurut kehendaknya tanpa ada yang dapat menolak ketetapannya. Dia maha cepat perhitungannya. Quran surah An-Ra'd surah ke-13 ayat 41. Renungkan ayat-ayat mulia itu yang melarang manusia membuat syariat sendiri, lalu mereka menghalalkan dan mengharamkan menurut mereka sendiri, sehingga mereka membuat-buat kebohongan atas nama Allah, satu-satunya yang berhak menetap hukum, ketika Allah berfirman, wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halalu wa hadza haramun litaftaru 'alallahil kadhib innal ladzina yaftaruna 'alallahil kadhiba la yuflihun. Janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang diucapkan oleh lidahmu secara bohong, ini halal dan ini haram, untuk mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung. Quran surah An-Nahl surah ke-16 ayat 116. Allah juga berfirman yang mencela orang-orang yang membuat syariat untuk manusia. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah. Apakah mereka mempunyai sesembahan selain Allah yang menetapkan bagi mereka aturan agama yang tidak diizinkan diridhoi oleh Allah. Quran surah As-Surah surah ke-42 ayat 21. Dengan demikian, sesungguhnya syahadat pertama la ilaha illallah berarti bahwa tidak ada yang disembah dan tidak ada pembuat syariat yang hak benar selain Allah. Artinya, sistem yang wajib dijalani oleh manusia dalam seluruh aspek kehidupan dengan mengikutinya dan menyesuaikan seluruh perbuatannya dengannya adalah sistem yang telah disyariatkan oleh Allah. Setelah itu, syahadat agung ini menuntut manusia untuk mengajukan pertanyaan berikut. Jika penetapan syariah itu hanya menjadi hak Allah semata, lalu dari mana aku mengetahui syariat itu dan dari mana aku menerimanya? Oleh karena itu, datanglah syahadat kedua sebagai penyempurnaan syahadat pertama.
sekaligus sebagai jawaban atas pertanyaan yang muncul darinya, sehingga dikatakan Muhammad Rasulullah SAW adalah utusan Allah. Maksudnya sesungguhnya syariah yang diridhoi Allah bagi manusia adalah syariat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui wahyu yang dibawa oleh Al-Ruh Al-Amin, malaikat Jibril alaihissalam. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.